Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Nur Afifah dari kelas 12 Multimedia SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang wirausaha. Wirausahaan sebenarnya apa ya? Benarkah wirausahaan adalah penjual? Baik, dalam video ini saya akan membahas mengenai pengertian wirausahaan yang juga akan membahas hal apa yang diperlukan wirausahaan dilengkapi dengan sikap dan solusi atas kegagalan yang biasa diperoleh oleh wirausahaan. Sebelum masuk ke pengertian wirausahaan, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai arti wirausaha dan kewirausahaan. Sebenarnya, apa sih itu wirausaha? Wirausaha atau entrepreneur memiliki arti secara umum yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Pengertian wirausaha menurut para ahli. Yang pertama, menurut Heydrich, wirausaha adalah seseorang yang mengambil inisiatif untuk mengumpulkan sumber daya dengan menggunakan cara yang inovatif dan berani untuk menghadapi resiko dan atau ketidakpastian dalam melaksanakannya. Yang kedua, menurut Bill Gates MDel mengatakan wirausaha merupakan opportunity to reap more profits. Dengan menjadi wirausaha berarti membuka peluang lebih untuk mendapatkan lebih banyak laba. Berikutnya adalah apakah kewirausahaan sama dengan wirausaha? Wirausaha adalah orang atau pelaku, sedangkan kewirausahaan adalah proses yang dilakukan oleh wirausaha. Jadi, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dengan menanggung risiko, baik dalam keuangan, fisik, dan sosial yang mengiringi serta menerima imbalan moneter atau kepuasan dan juga kebebasan pribadi. Definisi kewirausahaan yang sebelumnya, terdapat 4 penekanan aspek wirausaha. Yang pertama, kewirausahaan melibatkan proses penciptaan yang baru yang memiliki nilai bagi perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, kewirausahaan menuntut sejumlah waktu dan upaya. Yang ketiga, kewirausahaan melibatkan penghargaan berupa kebebasan dan kepuasan pribadi. Dan yang terakhir, ada tindakan kewirausahaan yang mengacu pada perilaku wirausaha yang berani mengambil tindakan atas ketidakpastian peluang. Lalu, pentingnya berwirausaha menurut sosiolog David McClelland, suatu negara dapat dikatakan makmur apabila entrepreneur atau pengusaha sedikitnya 2% dari jumlah penduduk negara tersebut. Jadi, wirausaha memiliki nilai penting, sangat penting dalam perekonomian suatu negara, karena wirausaha dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pendidikan tinggi dengan meningkatnya jumlah usaha dapat meningkatkan perekonomian pada suatu negara. Karakteristik menurut David McClelland. Yang pertama, dorongan berprestasi. Semua wirausahaan yang berhasil memiliki keinginan besar untuk mencapai suatu prestasi. Yang kedua, bekerja keras. Sebagian besar wirausahawan dalam kutip mabuk kerja demi mencapai sasaran yang dicita-citakan. Yang ketiga, memperhatikan kualitas. Wirausahawan menangani dan mengawasi sendiri bisnisnya sampai mandiri sebelum ia mulai dengan usaha baru lagi. Yang keempat, sangat bertanggung jawab. Wirausahawan yang bertanggung jawab atas usaha mereka, baik secara moral, legal, maupun mental. Yang kelima, berorientasi pada imbalan. Wirausahawan mengharapkan imbalan yang sepadan dengan usahanya. Imbalan itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga pengakuan dan penghormatan. Wirausahawan hidup dengan doktrin semua waktu baik untuk bisnis, dan segala sesuatu mungkin. 7. Berorientasi pada hasil karya yang baik atau excellent oriented. Seringkali wirausahaan ingin mencapai sukses yang menonjol dan menuntut segala yang first class dalam batasan tertentu. Yang ke-8, mampu mengorganisasikan. Kebanyakan wirausahaan mampu memadukan dari bagian-bagian dari usahanya dalam usahanya. Mereka umumnya diakui sebagai komandan yang berhasil. Dan yang terakhir, ada berorientasi pada uang.
Uang yang dikejar para wirausahawan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan pengembangan usaha saja, tetapi juga dilihat sebagai ukuran prestasi kerja dan keberhasilan. Perusahaan harus mampu mengelola aktivitas usahanya sendiri atau mandiri dengan dibarengi sikap-sikap berikut ini. Bersikap penuh bertanggung jawab atas segala risiko yang dihadapi. Wirausahawan mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil untuk meminimalisir risiko ke depannya. Bersikap percaya diri atas keyakinan kepada kemampuan diri sendiri dalam mencapai keberhasilan. Energik dalam beraktivitas di segala bidang wirausahawan. Berorientasi pada masa baru, tidak terlalu memikirkan masa lalu, namun bukan berarti tidak belajar atas kesalahan di masa lalu. Memiliki sifat kepemimpinan dalam pengelolaan organisasinya. Nilai prestasi yang diimpikan adalah uang atau hasil yang mencapai target. Membahas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan wirausahawan. Banyak kesalahan wirausahaan yang sedang memulai usaha akan sering mengalami kesalahan pengelolaan, mulai dari pengelolaan bahan baku, personalisasi, daya penawaran, pengontrolan, keuangan, hingga membangun kepercayaan konsumen. Seringkali, perencanaan yang kurang begitu meyakinkan sudah dilaksanakan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengembangan perencanaan ketika terjadi masalah di luar perkiraan. Penentuan lokasi juga sering menjadi penghambat kemajuan pertumbuhan usahanya. Selain kurangnya wawasan dalam menganalisis daya beli konsumen yang ada di sekitarnya, wirausahaan pemula juga kurang teliti masalah penawaran serta persaingan yang ada. Pertama, kita harus menentukan target pasar dari penjualan donat. Target pasarnya adalah untuk semua kalangan masyarakat. Lalu ada alasan memilih usaha donat karena harga yang terjangkau dan mudah untuk dijangkau. Usaha donat memiliki prospek pasar yang sangat baik karena dicari masyarakat. Bahannya pun mudah dicari dan memiliki banyak varian topping yang sangat banyak. Adapun cara pembuatan donat seperti gambar tersebut, bahan bakunya adalah kentang, telur, gula pasir, mentega, garam, susu bubuk, ragi instan, air, serta minyak. Untuk pilihan topping bisa sesuai selera, bisa memakai coko, cheese, strawberry, tiramisu, serta yang sedang hits adalah green tea. Mudah bukan membuatnya? Kalian bisa mencoba di rumah untuk memulai usaha sendiri. Untuk mengatasi masalah dalam berwirausaha, apa sih solusinya? Seseorang yang akan memulai berwirausaha terlebih dahulu perlu mempelajari masalah perencanaan hingga pengelolaan hasil, menambah wawasan mengenai pencarian distributor yang saling menguntungkan, penawaran, persaingan, dan pencarian. Karyawan yang juga paham akan usaha yang akan dikelola sehingga memudahkan pelaksanaan dan mencapai target sasaran. Setelah itu, segala perencanaan sudah benar-benar matang dan sarana-prasarana sudah tersedia. Mulailah melaksanakan usaha sesuai rencana. Gunakan pengelolaan keuangan yang tepat dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Tadi merupakan penjelasan mengenai solusi masalah pada wirausaha. Sebelum membuka usaha, sebaiknya kita harus menganalisis usaha tersebut dan mencari pengalaman pada bidang tersebut. Baik, itulah penjelasan mengenai pengertian wirausahawan, pengertian wirausaha, pengertian kewirausahaan, dan contoh wirausaha, serta apa saja yang terkandung dalam video ini. Semoga dapat menambah wawasan. Ingat, dari pengertian wirausahawan dapat disimpulkan bahwa mereka adalah yang mau mencoba di saat orang lain hanya sekedar menikmati hasil. Thank you for watching, semoga video ini bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.